Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu udah kenal saya belum? Belum. Baik Ibu, perkenalkan saya Tes Prihatin. Saya yang berdinas pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh tahu namanya Ibu siapa? Nurwahyu Safitri. Nurwahyu Safitri, bagus sekali ya Bu ya namanya ya. Baik Ibu, Ibu lebih suka dipanggil siapa? Baik Ibu Tri, pada tangan saya hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Tri. Kelihatannya Ibu Tri murung sekali. Sekiranya apa Ibu bersedia kalau kita berbincang-bincang sampai 15 sampai 20 menit? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, apa yang dirasakan Ibu hari ini? Saya merasa malu sama minder, sus. Malu sama minder, baik. Saya lihat Mbak sendirian juga ya Mbak ya, menunduk, terus jarang bicara sama teman-teman Mbak. Nanti kita bicara tentang rasa malu Mbak ya. Kemudian mau berapa lama kita ngobrolnya Mbak? 10 menit. 10 menit aja, oke Mbak. Nanti semisal ada yang pengen bicara lagi, apakah boleh ditambah waktunya? Boleh. Baik. Mbak sekarang di mana ini? Di rumah sakit. Baik, rumah sakit ya. Kemarin Mbak siapa yang mengajak ke sini? Keluarga. Keluarga Mbak. Oke, coba sekarang ceritakan kemarin di rumah kejadian apa sampai Mbak dibawa ke sini? Saya menyendiri terus di kamar, nggak pernah keluar. Oke, baik. Sampai Mbak dibawa ke sini ya. Iya. Baik. Kenapa Mbak Tri menyendiri? Saya waktu itu pulang dari luar negeri kerja, terus suami saya selingkuh. Mana selingkuh ya? Iya. Sekarang Mbak itu nggak tinggal sama suaminya, nggak satu rumah? Enggak. Baik Mbak. Berarti Mbak kemarin sendirian. Kemarin kegiatan apa yang dilakukan Mbak saat sendiri? Saya cuma diem aja. Diem aja, berarti tidak ada ya Mbak ya? Iya. Berarti Mbak juga di rumah nggak ada temannya? Nggak ada. Baik. Oke, berarti kalau diajak ngobrol atau bercanda gitu Mbak suka itu nggak? Kayak ada timbal baliknya nggak gitu, ngobrol ya ikut ngobrol atau diem aja? Kadang diem, kadang ya jawab seperlunya aja. Oh baik. Sekarang saya tanya lagi, dengan kejadian kemarin kan Mbak alami apa yang Mbak rasakan itu kan malu. Terus jadi perasaan malu Mbak apa yang Mbak rasain? Saya merasa tidak berguna jadi istri. Baik Mbak, selain itu ada lagi nggak? Udah nggak ada. Baik Mbak, kalau begitu Mbak itu karena diagnosa harga diri rendah kronik ya, atau yang disebut dengan HDR. Jadi apa yang peristiwa yang Mbak kemarin tidak menyenangkan itu disebut dengan HDR. Nah itu sekarang yang Mbak alami. Terus setelah itu Mbak tahu nggak tanda gejalanya HDR itu apa? Tahu. Apa? Suka menyendiri, Terus apa lagi? diem aja. Oh, baik Mbak, betul sekali ya Mbak ya. Kemudian Mbak saat itu, kemudian di saat itu Mbak punya nggak kayak rasa mau bertemu dengan siapapun gitu? Enggak. Baik, berarti Mbak itu tidak ingin bergaul dengan siapa-siapa ya? Oke. Terus apa lagi yang Mbak rasakan saat itu? Rasa tidak berguna? Iya, tidak berguna menjadi istri. Tidak berguna menjadi istri, baik. Baik Mbak, luar biasa Mbak ya. Mbak punya 3 kelebihan. Mbak bisa bikin roti, bikin kue, sedangkan kue itu bisa dikembangkan. Terus Mbak bisa masak, kemudian Mbak juga suka beres-beres rumah. Kemudian biasanya Mbak ya, Mbak mempunyai kemampuan dan kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dan kalau kita punya kelebihan tidak akan merasa rendah diri gitu ya Mbak ya. Kemudian Mbak jangan malu karena kita punya kelebihan. Kemungkinan orang lain tidak mempunyai kelebihan seperti Mbak. Contohnya tidak semua orang pintar masak, pintar bikin kue, dan kadang semua orang kadang tidak suka beres-beres rumah juga gitu ya Mbak ya. Terus baik Mbak, hari ini sudah kita mendapatkan 3 kemampuan Mbak ya, pintar masak, pintar bikin kue, kemudian suka beres-beres rumah. Nah Mbak ini kan sudah 10 menit ya Mbak ya, gimana rasanya setelah ngobrol dengan saya Mbak? Lebih rileks aja ya Mbak ya. Sudah merasa tidak punya rasa harga diri rendah ya Mbak ya? Sedikit.
Oke, tadi kita bicarakan tentang apa ya Mbak ya? Tentang kelebihan. Baik, pintar sekali Mbak, betul sekali ya. Mbak punya berapa kemampuan? 3. Baik, apa aja bisa disebutkan Mbak? Suka masak, suka bikin kue, suka beres-beres rumah. Wah, bagus sekali Mbak. Kemudian setelah ini kita membuat jadwal harian dulu ya Mbak ya. Kita membuat jadwal harian. Terus kalau tidur kira-kira sebelum tidur kira-kira kegiatannya Mbak apa? Mengaji atau sholat? Iya, sholat. Sholat, Masya Allah Mbak. Lagi Mbak yang bisa dilakukan di pagi hari? Kalau belum bangun pagi, sholat subuh. Subhanallah, jadi istri yang soleha ya Mbak ya, alhamdulillah. Terus kalau di RS pagi sarapan nggak Mbak? Sarapan, Lagi sarapan ngapain? mandi. Mandi, baik. Setelah itu beres-beres. Dulu. Setelah itu Mbak beres-beres apa lagi? Beres-beres kamar. Beres-beres kamar, baik Mbak. Habis itu sudah ya Mbak ya. Baik Mbak, ini kemampuan Mbak sudah luar biasa banget ya Mbak ya. Jadi ada kegiatan di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Begitu juga banyak hal yang dilakukan sama Mbak Tri. Kemudian jadi Mbak nggak boleh punya harga diri rendah ya Mbak ya. Itu sudah baik, itu semuanya salah. Kita sudah 10 menit kita bicara, sudah berbincang juga. Kira-kira besok kalau saya ajak ketemu lagi Ibu bicara, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kira-kira tempatnya mau di mana ya? Di sini aja. Di sini aja. Maunya jam berapa? Seperti tadi. Jam 9. Baik. Kalau begitu kira-kiranya besok kita akan coba tingkatkan kemampuan yang bisa dilakukan sama Mbak Tri ya, supaya Mbak Tri itu lebih percaya diri dan tidak merasa harga dirinya Mbak itu rendah. Baik Mbak, sampai sini aja. Besok saya akan mengetes lagi kemampuannya Mbak ya. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.